Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 20702012185, kelas pendidikan matematika C. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait aplikasi persamaan diferensial biasa terkhusus untuk orde 1 dan orde 2 dalam rangka penugasan mata kuliah persamaan diferensial biasa. Jadi yang pertama itu pengaplikasian persamaan diferensial orde 1 dalam peluruhan radioaktif. Permasalahannya itu sebuah zat radioaktif tertentu diketahui mengalami perubahan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang diketahui. Bila pada mula-mula terdapat 50 ml gram zat dan sesudah 2 jam dia mati, zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Yang pertama, carilah ekspresi matematikanya. Yang kedua, massa zat tersebut setelah 4 jam. Kemudian lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh jadi 1/2 massa awalnya. Jadi penyelesaiannya itu diketahui bahwa dari rumus N sama dengan C pangkat KT, kita mempunyai T sama dengan 0 dan N sama dengan 50. Maka kita kasih masukkan ke dalam rumus N sama dengan CE pangkat KT. Kita kasih masukkan nilai N-nya 50 sama dengan CE pangkat K kali 0, sehingga kita peroleh 50 sama dengan C. Nah, setelah 2 jam, zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya, sehingga T-nya kan sama dengan 2. Jadi 10%-nya kita kali dengan 50 ml sama dengan 50 ml. Diperoleh massanya menjadi 50 kurang 5 sama dengan 45 ml. Dari perhitungan tadi diperoleh N-nya sama dengan 45, C-nya sama dengan 50, dan T sama dengan 2. Sehingga N-nya sama dengan C pangkat KT. Kita masukkan nilai yang kita peroleh. Masing-masing ruas kita bagi 50, 45 per 50 sama 50 E pangkat K kali 2 per 50. Jadi kita peroleh 9 per 10 sama dengan E kali 2. Nah, ln 9 per 10 sama dengan K kali 2. Jadi kita perduakan ln 9 per 10 per 2 sama dengan K. Jadi kita peroleh K sama dengan 0,053. Jadi ekspresi matematisnya adalah N sama dengan 50E. Kita peroleh K-nya 0,053 T. Nah, selanjutnya massa zat tersebut setelah 4 jam. Kita kasih masuk nilai 4-nya. Jadi N sama dengan 50E pangkat 0,053 T. T-nya kita ganti dengan 4 sama dengan 40,5 mg. Jadi massa zat setelah 4 jam adalah 40,5 ml gram. Terus bagian C, lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh jadi 1/2 massa awalnya. Nah, kan dikatakan pada soal massanya itu 50. Jadi kalau 1/2 dari massa awalnya berarti massanya menjadi 25 ml. Nah, kita tinggal ganti saja nilai N-nya menjadi 25. 25 sama dengan 50 F pangkat 0,053 T. Masing-masing ruas kita bagi 50. Jadi 1/2 sama dengan E 0,053 T. Jadi ln 1/2 sama dengan 0,053 T. Jadi T-nya adalah 13 jam. Jadi agar zat tersebut luruh menjadi 1/2 massa awalnya membutuhkan waktu selama 13 jam. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Adapun permasalahannya itu sebuah beban dengan berat 16 pound diletakkan pada ujung pegas yang digantungkan di langit-langit atap. Beban tersebut menarik pada posisi kesetimbangan. Dengan demikian, pegas merenggang 6 inch. Tentukan fungsi perpindahan dihasilkan jika beban tersebut menarik pegas 4 inch di bawah posisi kesetimbangan pada T sama dengan 0 dan kecepatan awal 2 feet per second dengan arah ke bawah. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi diketahui seperti yang terlihat pada layar bahwa pegasnya itu kan berjarak 6 inch, berarti 1/2 feet.
terus T-nya 0, terus kecepatan awalnya berarti S aksennya 0, berarti 2 feet per second. Nah, W atau bebannya itu 16 pound, jadi X0 nya itu menjadi 4 inch. Nah, bentuk umum persamaan yang akan digunakan itu M dikali 2 pangkat 2X per DT pangkat 2 tambah K dot X sama dengan 0. Nah, M nya dari hukum Newton, M sama dengan W per G. M sama dengan 16 per 32 slugs, M sama dengan 12 slugs. Nah, K nya ini dari hukum Hooke, F sama dengan K dot X, berarti 16 pound sama dengan K dikali 6 inch. 16 pound sama dengan K dikali 6 per 12 feet, jadi K sama dengan 32 pound per feet. Nah, persamaan yang didapatkan itu 1/2 X double aksen tambah 32X sama dengan 0. Nah, kita cari akar karakteristiknya 1/2 R pangkat 2 ditambah 32X sama dengan 0. Nah, solusi persamaan diferensialnya, kita lihat diskriminannya, B pangkat 2 kurang 4 AC. Kita kasih masuk nilainya, D sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1/2 dikali 32, kita peroleh D sama dengan min 64. Karena nilai diskriminannya merupakan negatif, berarti akar persamaannya itu merupakan akar persamaan imajiner. Jadi kita lihat R1 dan 2 nya sama dengan min 8 plus minus akar D per 2A, kita peroleh plus minus 8I, sehingga kita dapatkan alfanya 0, betanya 8. Nah, untuk solusi persamaan diferensialnya untuk alfa 0, beta 8, kita kasih masuk dalam rumus. X sama dengan E pangkat AX C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. X sama dengan E 0X C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T, sehingga kita peroleh X sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Nah, T nya kita ganti dengan X sama dengan C1 cos 8X ditambah C2 sin 8X. Nah, kita turunkan X aksen sama dengan 8 C1 sin 8X ditambah 8 C2 cos 8X. Nah, untuk yang pertama, untuk X sama dengan 0 1/2 feet, kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Jadi X sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T, kita ganti dengan 1/2 sama C1 cos 8 dikali 0 ditambah C2 sin 8 dikali 0, 1/2 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0, jadi kita peroleh C1 sama dengan 1/2. Nah, untuk X double aksen sama dengan 0 sama dengan 2 feet per second, kita kasih masuk ke dalam turunannya yang tadi. X aksen sama dengan 8 C1 sin 8T ditambah 8 C2 cos 8T, 2 sama dengan 8 C1 sin 8 dikali 0 ditambah 8 cos 8 dikali 0, 2 sama dengan min 8 C1 sin 0 ditambah 8 C2 cos 0, 8 C2 sama dengan 2, sehingga kita peroleh C2 sama dengan 1/4. Nah, kita kasih sehingga kita peroleh penyelesaiannya X sama dengan 1/2 cos 8T ditambah 1/4 sin 8T. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.